1 Samuel pasal 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini mengingat orang-orang atau mungkin saja cuma satu orang dalam hidup kita yang menjadi seseorang tempat kita bisa menceritakan segala apa yang kita alami, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Seseorang yang bersedia mendengar tanpa mencela, tanpa mengkritik, tanpa menyalahkan. Seseorang yang kemudian menyediakan waktunya, menyediakan dirinya sebagai teman yang berada dalam keadaan suka maupun duka. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sangat senang mengingat teman tersebut. Kita pasti sangat berbahagia memiliki seseorang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Dan barangkali kita akan merasa seperti orang yang sangat diberkati oleh Tuhan jikalau kita memiliki teman yang seperti itu. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dikatakan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ia ingin dibunuh oleh Saul. Ia kemudian bertemu dengan Samuel. Dan kepada Samuel ia menceritakan semua yang diperbuat Saul kepadanya. Samuel mendengarkan, lalu kemudian mengajak Daud kemudian untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Daud mendapatkan seorang teman. Daud mendapatkan seseorang tempat ia berbagi segala pergumulan dan kesusahan hati yang sedang ia alami. Samuel menerima dia dengan segala pergumulan dan permasalahannya dan menjadi seorang yang kemudian ada bagi Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita merenungkan tentang seseorang atau mungkin beberapa orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengingat mereka pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena orang-orang tersebut Tuhan tempatkan dalam hidup kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, menghibur, menguatkan, menjadi seseorang yang mendengarkan segala apa yang menjadi pergumulan dan beban berat dalam hidup kita. Dan ketika kita mengingat orang atau orang-orang tersebut, kita juga boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas mereka dan kita bawa mereka di dalam doa-doa kita. Dan sebaliknya, mari kita juga berdoa meminta kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang seperti Samuel bagi Daud, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Entahkah itu bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga, bagi sahabat, kita menjadi seorang yang mau mendengarkan curhat mereka, mau mendengar keluh kesah mereka, mau menjadi orang yang menghibur, menguatkan, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi hanya dengan kehadiran dan kesediaan kita untuk mendengar. Sehingga melalui itu pun kita dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang bersusah hati, yang memiliki banyak pergumulan yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui orang-orang yang mengasihi kita. Dan kita juga memohon supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang susah hati dan mengalami pergumulan yang berat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Karena ketika kami berada dalam satu pergumulan hidup yang berat, ketika kami mengalami berbagai kesulitan hidup, kami tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ada orang-orang yang Engkau tempatkan dalam hidup kami, yang berada di samping kami, menyediakan waktunya, menyediakan hati, menyediakan telinga untuk mendengar segala keluh kesah dan pergumulan kami. Mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menolong, menguatkan, menghibur kami. Terima kasih untuk orang-orang tersebut ya Tuhan. Kami merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran mereka. Kami merasakan perhatian dan kepedulian Tuhan melalui perhatian dan kepedulian mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah mereka saat ini dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu atas hidup mereka. Tambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing, supaya Tuhan pun memakai kami sama seperti Samuel, menerima dan mendengarkan segala keluh kesah Daud. Demikian juga kami bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Entahkah itu anak-anak kami, saudara-saudara kami, pasangan hidup kami, atau siapapun ya Tuhan. Kami juga menjadi orang-orang yang menyediakan hati, menyediakan telinga, menyediakan waktu kami untuk mendengar segala keluh kesah dan pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kami tersebut. Dan kami juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan dan menghibur. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami dan mampukanlah kami menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita.